Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Koras yang saya hormati, Pak Kapolres Sibolga, Kasareskrim beserta jajaran penyidik, Kasih Humas Polres Sibolga, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada saat ini kami Polres Sibolga akan menyampaikan merilis terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan di sini bahwa puji syukur dan alhamdulillah pengungkapan kasus ini bisa terungkap kurang dari 1-4 jam. Ini tentunya merupakan wujud adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang begitu cepat dan baik antara jajaran Polres Sibolga dan masyarakat serta tokoh masyarakat, sehingga para pelaku bisa kita ungkap dalam tempo yang begitu cepat. Langsung saja rekan-rekan, nanti pertama akan kami berikan kesempatan kepada Kasareskrim untuk menjelaskan kronologis kejadian dan pengungkapan kasus tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada saya. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Pak Kapolres, yang Pak Kasubmas dan seluruh TPU, kemudian seluruh anggota yang ada di ruangan kita pada saat ini. Begitu juga dengan saya hormati rekan media. Baik, bagaimana disampaikan Pak Kapolres bahwa saat ini kita mengadakan rilis tentang pengungkapan kasus dugaan tindak pidana. Perlu kami jelaskan bahwa tempat kejadian atau TKP dari dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan matinya orang tersebut, yaitu di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, Provinsi Sumut, tepatnya di halaman masjid, jadi bukan di dalam masjid, supaya kita semua bisa paham untuk tempat kejadian. Kemudian waktu kejadian sendiri tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober pukul 3.30 WIB atau subuh dini hari. Untuk identitas korban ini bernama Arjuna Tamaraya, umur 21 tahun, agama Islam. Pekerjaan kalau di kakak kita dapat itu mahasiswa, namun saat ini almarhum kerja sebagai nelayan. Kemudian untuk alam sendiri ada di Rumah 3, Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Pangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Identitas tersangka yang baru kita amankan saat ini, pertama inisial JBA, untuk umur 57 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan dan Guru, BLK Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Kemudian yang kedua sendiri berinisial Hamika, umur 46 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota. Selanjutnya yang ketiga, untuk identitas tersangka ini berinisial SSG, untuk umur sendiri 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kambangan, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota. Kemudian untuk tersangka yang keempat inisial REC,
30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Jalan Jati, Gang Akar, Kelurahan Panjuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga. Dan yang kelima, untuk identitas tersangka, inisial CLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Modus operandi dari para tersangka yaitu tersangka inisial JPA kesal saat melarang korban tidur di masjid, sehingga korban tersangka memanggil tersangka lainnya yang berada di masjid dan melakukan kekerasan secara bersama-sama hingga menghilangkan nyawa korban. Barang bukti sendiri yang berhasil kami sita sampai saat ini, pertama, 1 unit flash disk berisikan rekaman CCTV milik Masjid Agung Sibolga. Kemudian kedua, 1 buah kelapa yang digunakan pelaku untuk melempar bagian kepala belakang korban. Kelapa ini diperoleh dari kelapa yang terletak di sekitar halaman masjid, diperoleh tersangka. Kemudian pakaian berupa baju dan celana korban. Kemudian 1 unit topi warna hitam merek Provinio. Kemudian 1 buah tas warna hitam merek Pulu Black ini milik korban. 1 buah ember plastik warna hitam. Untuk kronologis kejadian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul 1.30, korban menghampiri tersangka JPA untuk meminta izin tidur di masjid. Namun tersangka JPA melarangnya. Kemudian sekitar pukul 2 WIB, tersangka HBK yang sedang tidur di lantai 2 masjid mendengar suara teriakan seperti orang kerasukan, sehingga tersangka HBK turun dan mengecek, di mana pada saat itu tersangka HBK menemukan korban dalam posisi tidur di teras masjid. Kemudian tersangka HBK membangunkannya, namun tidak ada respon, sehingga tersangka HBK memanggil tersangka JPA dengan menggunakan kode center handphone. Setelah tersangka JPA datang, langsung membangunkan korban hingga terbangun. Saat terbangun, korban menatap tersangka HBK sambil mengeluarkan suara seperti mengerang. Selanjutnya korban kembali tidur. Kemudian melihat korban kembali tidur, tersangka JPA memanggil tersangka lainnya yang kebetulan berada di depan masjid, di mana saat itu yang ada di depan masjid adalah tersangka SSG, tersangka REC, dan tersangka CLI. Ketiga tersangka tersebut ketika dipanggil langsung masuk ke dalam masjid. Lalu tersangka CLI membangunkan korban dengan menggoyangkan baju korban dan menarik baju korban dari posisi korban yang saat itu sedang terlungkup hingga dalam posisi berdiri. Kemudian tersangka CLI menarik baju korban sekitar 3 meter dari jarak korban tidur terlungkup tadi, yang masih juga berada di teras masjid. Dan menurut tersangka saat itu, saat ditarik 3 meter tersebut, korban tidak melawan, maka tersangka SSD secara tiba-tiba menendang korban ke arah kepala sebanyak 2 kali, hingga korban terjatuh. Tadi berdiri, ditendang, terjatuh. Lalu tersangka HBK menendang sebanyak 1 kali ke arah kepala korban. Kemudian tersangka SSG memijat kepala korban sebanyak 1 kali dan memijat perut korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya tersangka SSG menarik kaki sebelah kanan korban dan menderek ke arah keluar masjid, di mana pada saat korban diseret dengan posisi terletak hingga kepala bagian belakang korban terbentur lantai, di mana itu ada lantai itu agak turun pada saat pertama. Kemudian pada saat tarik keluar,
Sehingga pada saat benturan-benturan kepala tetangga itu, kepala korban mengeluarkan darah, namun sudah keluar darah, korban tetap diseret sampai ke depan masjid hingga ke pinggir jalan. Dan setelah berada di pinggir jalan, tersangka SSD memeriksa kantong celana korban dan mengambil uang sebesar Rp10.000 di kantong bagian belakang sebelah kiri korban. Lalu tersangka SSD kemudian memeriksa lagi tas milik korban. Namun pada saat itu tersangka SSD tidak ada mengambil barang yang ada di dalam tas milik korban, karena dalam tas itu hanya baju. Kemudian tersangka SSD mengambil sendal sebelah kanan miliknya dan memukul pipi korban menggunakan sendal sebanyak 3 kali, serta mengambil satu buah kelapa yang terletak di sekitar lokasi, kemudian melemparkan kelapa tersebut ke arah kepala korban. Selanjutnya tersangka SSD kembali melihat korban sepanjang 3 meter, jadi dari depan masjid tadi di jalan tarik lagi ke samping sepanjang 3 meter, dan setelah berhenti tersangka SSD memijak kepala korban sebanyak 1 kali, dan tersangka SSD menyiram korban menggunakan ember plastik warna hitam berisi air, disiram. Setelah tersangka menyiram dengan air, korban terbangun dan berdiri lalu duduk di atas tempat duduk yang terbuat dari batu. Kemudian tersangka dipindah kembali memukul dari arah belakang bagian kepala korban dan menendang punggung korban hingga terjatuh. Saat itu juga tersangka CRI memukul korban ke arah wajah sebanyak 1 kali. Lalu secara bersamaan tersangka REC dan tersangka DPH memijak kepala korban berkali-kali hingga korban tidak sadarkan diri. Kemudian pada saat itu para tersangka meninggalkan korban dan membubarkan diri. Jadi setelah mereka menganiaya, korban terletak tak sadarkan diri, para tersangka meninggalkannya dan mereka bubar. Kemudian sekitar pukul 4.45 saksi Alwis Janaskin Pasaribu yang merupakan markot masjid sedang berada di kamar markot melihat dari CCTV ada warga berkumpul di halaman parkiran Masjid Agung. Lalu saksi Alwis Janaskin Pasaribu keluar dan menghampiri dan mengajak teman markot saksi yang bernama Habib Rizky untuk melihat kejadian tersebut. Setelah dihampiri dan melihat ada pemuda dengan badan tidak sadarkan diri dengan kondisi luka di bagian kaki mengeluarkan darah tergeletak di halaman parkiran Masjid Agung. Selanjutnya warga sekitar memanggil pihak kepolisian, dan pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Sektor Sibolga datang ke tempat kejadian tersebut dan mengecek kondisi korban, dan kemudian Kapolres Sektor tindakan yang diambil pada itu langsung membawa korban ke rumah sakit, karena tindakan kepolisian pertama jelas mengamankan nyawa orang lain dulu, baru nanti tindakan selanjutnya mengikut. Nah, pada saat itu sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan tindakan medis di rumah sakit. Dan dari hasil rekaman CCTV, proses penganiayaan secara bersama-sama dapat terlihat dengan jelas, dan puji Tuhan seperti yang rekan-rekan media lihat, kita semua bisa bekerja untuk mengungkap pelaku tersebut. Dan pada hari